merupakan yang terbaik, pimpinan Bawaslu yang tentu di pundak Bapak Ibu lah tugas-tugas pengawasan, termasuk pengawasan di media sosial ini, itu nanti akan diamanahkan. Gitu. Baik, kita masih sambil menunggu kehadiran Kordif. Jadi, izin, Pak. Ya, siap. Pak Kordif sudah hadir, boleh. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena Pak Kordif sudah hadir, kesempatan pertama ini saya persilakan kepada Pak Kordif. Nanti beliau akan menjelaskan terkait kegiatan kita hari ini dan juga tugas-tugas apa yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan kaitannya dengan pengawasan media sosial dan juga mungkin ada sedikit tentang dana kampanye. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Koordinator Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fritz Edward Siregar. Silakan, Pak. Baik, Pak TA, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang Om Swastiastu, Namo Buddhaya, yang saya hormati para ketua ataupun anggota Bawaslu Provinsi yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Pak TA dan juga Pak TA Pengawasan ataupun TA Datin, Humas Datin, dan juga Bapak Ibu Kabag Hukum dan Humas, dan juga para Koordif Humas dan Pengawasan, baik untuk di provinsi dan juga untuk di kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang jumlah peserta kita hampir 485, jumlah yang cukup lumayan untuk diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kita terkait dengan pengawasan di media sosial. Sebagaimana diketahui bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan di media sosial. Dan hubungan kita dengan Facebook sebenarnya sudah berlangsung sejak Pilkada tahun 2018. Dan Bapak Ibu sekalian, melalui Memorandum of Action yang ditandatangani bersama dengan Bawaslu dan juga kementerian lainnya, maka kita selama ini memang fokusnya itu terkait untuk di take down misalnya. Meskipun Bapak Ibu, baik di pengawasan ataupun di penanganan pelanggaran, sudah melakukan pengawasan di media sosial juga, terkait juga misalnya dengan pelanggaran netralitas di ASN, ataupun terkait juga kampanye di media sosial. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam melakukan fungsi pengawasan, tetap semangat, tetap selalu ingin belajar terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita di dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki, kalau saya boleh mengatakan, kita memasuki sebuah waktu di mana kampanye akan sangat mempergunakan daring dalam proses kampanye Pilkada tahun 2020. Kalau kita melihat bagaimana dengan proses pengawasan dan bagaimana proses pembatasan yang terkait dengan kampanye secara langsung, mengakibatkan bahwa adanya potensi kampanye yang dilakukan melalui daring. Dan kalau pada saat kita melihat atau melakukan fungsi pengawasan di daring misalnya, maka pada saat kita melakukan sebuah pengawasan, maka akan muncul beberapa kemungkinan. Pertama, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran atau tidak? Kalau ini merupakan sebuah pelanggaran, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran netralitas ASN, yang kemudian hasilnya akan diteruskan ke bagian penanganan pelanggaran untuk melakukan kajian dan diteruskan kepada KASN, ataukah ini merupakan sebuah pelanggaran yang sebagaimana diatur oleh pasal 69 Undang-Undang Pilkada, ataukah ini merupakan sebuah pelanggaran undang-undang lain,
misalnya pelanggaran pasal 14 dan pasal 15. Dan kemudian akan diteruskan kepada tim cyber ke Polda atau kepolisian. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini Bawaslu bekerjasama dengan Kominfo, KPU, dan Bawaslu serta tim cyber, kita akan melakukan Memorandum of Action terkait juga bagaimana pengawasan di media sosial dan bagaimana penelusuran dari temuan-temuan ataupun dari hasil pengawasan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan pengawasan di media sosial, kita tidak bisa sendiri sebenarnya, tapi juga melibatkan berbagai divisi dan juga melibatkan berbagai pihak yang lain, termasuk juga untuk proses request untuk take down-nya. Saat ini memang kita sedang membuat sebuah buku panduan, membuat sebuah surat drafting yang akan akhirnya menghasilkan sebuah surat edaran, sehingga Bapak Ibu nanti memiliki satu pengetahuan yang sama, kalau saat kita melakukan proses pengawasan, apa yang akan dilakukan, apa yang perlu saja diawasi, dan bagaimana cara pelaporannya. Itu mekanisme tersebut sedang dibahas dengan Bawaslu Provinsi dan juga teman-teman di bagian pengawasan, baik di bidang bagian hukum, bagian pengawasan, dan juga di bagian humas. Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Pilkada 2020 ada 270 pilkada atau pemilihan kepala daerah. Meskipun sebenarnya yang terlibat adalah hampir 109 kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota. Kemudian, bagaimana dengan teman-teman yang misalnya tidak pilkada? Sebenarnya di sini peran daripada teman-teman yang tidak pilkada sebenarnya cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena berbagai teman-teman yang tidak pilkada sebenarnya punya waktu yang lebih untuk melakukan pengawasan terkait dengan daerah-daerah tetangga. Karena pun bagaimanapun pasti secara pertemanan atau secara geopolitik yang muncul pasti akan bisa cross. Misalnya contoh, mungkin di DKI Jakarta tidak ada pilkada, tapi DKI Jakarta akan bersinggungan dengan daerah Depok ataupun daerah Tangsel yang sedang akan ada pilkada. Dan juga mungkin di daerah lain. Mungkin di Tegal misalnya tidak ada pilkada di Kota Tegal. Tapi di daerah lain mungkin ada crossing. Dan sehingga disitulah peran di mana kenapa kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir, mengetahui bagaimana fungsi pelaporan daripada Facebook, dan juga bagaimana bisa melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut. Terkait dengan bagaimana nanti secara internal di Bawaslu, kita melakukan rumusan bagaimana pelaporan dan bagaimana tindak lanjut setelahnya. Hari ini kita akan fokus terhadap satu hal. Bagaimana Facebook mengatur mengenai iklan. Dan bagaimana cara kita menghitung biaya iklan. Kami dari Bawaslu mengapresiasi semangat daripada Facebook untuk menampilkan biaya iklan dari masing-masing paslon. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat daripada Facebook page misalnya, ada namanya iklan atau fan page ataupun push page yang kira-kira langsung masuk ke feed dari timeline Bapak Ibu sekalian. Iklan itu akan bisa mengarah kepada salah satu paslon. Dan Facebook pada tanggal 5 Agustus 2020, kalau saya tidak salah, telah membuka pembiayaan iklan dari masing-masing sebuah misalnya iklan politik. Jadi nanti kita bisa tahu misalnya iklan paslon ini di Facebook itu sudah berapa biayanya dan siapa yang membayarnya atau siapa yang melakukan pembiayaan terhadap iklan tersebut. Sehingga pada saat fungsi pengawasan kita akan melihat apakah pertama iklan ini sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Yang kedua, apakah jumlah iklan tersebut
kalau kita hitung, apakah jumlah iklan tersebut biayanya sama dengan di laporan akhir dana kampanye. Jadi, dua hal tersebut menjadi PR kita. Karena selama ini kita melihat bahwa pelaporan dana kampanye hanya bersifat secara formalitas antara penerimaan dan pengeluaran. Dan dari fitur Facebook yang akan nanti Bapak Ibu akan pelajarin dari diskusi-diskusi kita, maka Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa kita bisa menghitung berapa biaya iklan seorang paslon. Sehingga fungsi kita sebagai pengawas untuk bisa menerapkan, menghitung biaya-biaya yang dihasilkan ataupun telah dihabiskan dalam iklan di Facebook, itu bisa kita cross-check pada saat di laporan akhir dana kampanye. Bapak, Ibu sekalian, saya melihat ini sebuah langkah besar, sebuah kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita bisa menegaskan peran dan tugas kita melakukan fungsi pengawasan. Baik di pengawasan media sosial, baik apakah ini pelanggaran netralitas ASN atau tidak, apakah ini pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Pilkada atau tidak, ataukah ini merupakan sebuah pelanggaran undang-undang lain, seperti pasal 14 dan 15 daripada KUHP terkait dengan hoax dan ujaran kebencian, dan juga bagaimana cara menghitung biaya iklan politik yang ada di Facebook. Saya mengucapkan terima kasih atas Facebook yang telah berkenan untuk membuka fitur tersebut dan bersedia untuk melakukan diskusi bersama dengan Bawaslu, dan saya berharap Bapak Ibu, baik di Bapak Ibu Koordif Hukum, Humas, dan Pengawasan, teman baik di provinsi dan juga di kabupaten kota, kita bisa belajar sesuatu pada siang hari ini. Hasil daripada ini, dari kegiatan ini, maka kita akan follow up juga nanti kemudian dalam guideline dan juga dalam buku panduan dan SE yang akan kita hasilkan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan Bapak Ibu sehat selalu, tetap semangat dalam melakukan fungsi pengawasan, dan ingat bahwa kita adalah satu lembaga, dan saya berharap Bapak Ibu tidak pernah takut dalam melakukan fungsi pengawasan, karena ini adalah tugas kita bersama sebagai lembaga negara yang bukan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam pemilu dan pilkada. Atas izin Bapak Ibu sekalian, maka rapat diskusi kita pada siang hari ini bersama Facebook dengan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut Pak TA. Silakan Pak ya, silakan dilanjut. Oke, baik, terima kasih. Maaf, ada kendala teknis tadi, saya nggak bisa buka speakernya karena masih di-unmute. Terima kasih Pak Koordif atas penjelasan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung hingga selesai dan Bapak Ibu juga dapat mengikuti hingga selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah hadir rekan-rekan dari Facebook, dan kesempatan pertama kami mohon Pak Rino. Mas Rino sudah hadir? Sudah, Pak TA. Ya, siap. Silakan Mas Rino menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan sebagian oleh Pak Koordif, Pak Fritz. Silakan Mas Rino. Baik. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Pak Koordif, Pak Fritz Siregar, Pak Tio, Pak Ibu Grace yang sudah senantiasa berkoordinasi bersama Facebook untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Nah, saya mungkin tidak berlama-lama. Bagi rekan-rekan yang belum sempat berkenalan, nama saya Nodi Valdrino atau biasa dipanggil Rino, manajer hubungan pemerintah Facebook Indonesia. Pada siang hari ini kita akan
membahas topik yang baru sebenarnya, baru pertama kali kita bahas bersama rekan-rekan Bawaslu dimanapun berada. Nah, ini topik yang tadi Pak Fritz sudah sempat singgung, yaitu bagaimana mekanisme iklan politik dan juga mekanisme produk transparansi iklan politik yang sudah diluncurkan oleh Facebook pada 5 Agustus lalu. Jadi sebenarnya saat ini sudah masuk beberapa iklan politik di pustaka iklan Facebook yang nanti mekanismenya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Putu Yuda, yang merupakan manajer kemitraan pemerintah Facebook Indonesia. Nah, beliau akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme iklan di sosial media, memberikan latar belakang kepada kita semua tentang mekanisme iklan sosial media, dan juga bagaimana kita bisa, khususnya Bapak Ibu semua yang mengemban amanah yang sangat penting, yaitu pengawasan sosial media, memanfaatkan produk transparansi iklan politiknya Facebook dalam Pilkada 2020 maupun Pilkada dan Pemilu yang akan datang. Nah, untuk itu mungkin saya akan langsung saja menyerahkan kepada Mas Putu Yuda. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan salam dari Kepala Kebijakan Publik Facebook, Bapak Ruben Hatari, yang kebetulan saat ini sedang mengisi webinar juga bersama rekan-rekan di DPR RI. Jadi beliau tidak sempat hadir di webinar yang kita adakan pada hari ini. Terima kasih Pak Fritz sekali lagi, terima kasih Pak Tio, terima kasih Ibu Grace. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Pak Tio. Terima kasih dan semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan dilanjut Pak TA. Baik, terima kasih Mas Rino dari Facebook Indonesia. Untuk selanjutnya Pak Putu, manajer kemitraan pemerintah Facebook Indonesia, dapat bergabung dengan kami di sini. Ya, terima kasih Pak Tio. Silakan Pak Putu. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Facebook. Terima kasih Pak Fritz, Pak Tio, dan juga terima kasih kepada Mas Rino juga. Mungkin saya akan langsung sharing screen saya supaya kita bisa mulai. Putu izin kalau boleh sambil memperkenalkan diri dulu Bapak biar kita juga bisa mengenal. Baik. Apa sih yang dikerjakan kemitraan pemerintah itu kira-kira apa supaya kita juga dapat gambaran. Singkat saja Pak, singkat saja. Saya sekaligus memperkenalkan diri melalui poin ini. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Swaditya Yuda. Saya adalah manajer kemitraan untuk pemerintah, politik, dan juga lembaga advokasi, bagian dari Global Marketing Solution Asia Pasifik. Saat ini saya menangani beberapa negara, termasuk Indonesia dan juga Timor Leste. Latar belakang saya memang dihabiskan banyak sebagai profesional eksekutif di bidang penjualan dan pemasaran di beberapa pasar di Eropa dan Asia Pasifik, di beberapa multinasional seperti Johnson & Johnson, Shell, dan juga Michelin. Saya bergabung dengan Facebook sekitar hampir lebih dari satu tahun yang lalu dengan tujuan untuk membantu pemerintah dan juga lembaga politik di Indonesia menuju transformasi digital sehingga bisa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Begitu Pak Tio, sekilas mengenai diri saya. Silakan Pak, langsung Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya mungkin akan mulai dengan misi dari Facebook. Jadi misi dari Facebook itu adalah untuk memberikan setiap orang kemampuan membangun komunitas dan mewujudkan dunia yang lebih akrab. Nah, ini ada sedikit statistik terakhir terbaru. Jadi saat ini di dunia hampir 3 miliar orang itu menggunakan aplikasi keluarga besar Facebook. Jadi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Jadi hampir sudah lebih dari 3 miliar orang setiap bulannya menggunakan aplikasi keluarga besar Facebook. Lalu juga hampir 2,4 miliar orang
setiap harinya itu menggunakan aplikasi keluarga besar Facebook. Lalu juga terkait dengan situasi pandemik saat ini, kami sudah membawa 2 miliar orang untuk menerima informasi-informasi yang penting yang terkait dengan kesehatan dan terkait dengan COVID-19. Lalu juga berdasarkan data terakhir, khusus untuk ujaran kebencian, kami sudah mampu sekitar 89% mendeteksi ujaran kebencian dan dihapus dari sistem kami menggunakan artificial intelligence kami sebelum ujaran kebencian ini dilihat ataupun dilaporkan oleh orang-orang di Facebook. Nah, jadi Facebook dalam rangka melindungi kegiatan pemilihan umum sudah banyak berinvestasi bagi tim kami dan juga berinvestasi secara teknologi untuk menjamin keamanan pemilu secara lebih. Jadi kami ingin menjaga orang supaya tetap aman dan juga di saat yang sama melindungi privasi dari orang-orang yang menggunakan platform kami. Ada 3 hal yang kami lakukan untuk menjaga integritas pemilihan. Yang pertama, kami melakukan otorisasi iklan politik. Yang kedua, kami melakukan transparansi halaman. Jadi harus jelas siapa pemilik dari halaman Facebook tersebut. Yang terakhir, dan ini cukup relevan dengan fungsi Bapak dan Ibu di Bawaslu, adalah meluncurkan alat yang bernama Pustaka Iklan. Jadi kami harap dengan 3 langkah besar ini dapat membangun kepercayaan terhadap hasil proses dan juga hasil dari sebuah pemilihan umum di negara tertentu. Nah, mungkin saya yang akan sampaikan selama mungkin sekitar hampir 1 jam ke depan, karena Bapak dan Ibu ini akan melakukan fungsi pengawasan terhadap mungkin kampanye atau iklan khususnya di media sosial dan khususnya di Facebook. Jadi sebelum saya sharing, tadi kan Pak Fritz sudah kasih tahu sedikit bocorannya bagaimana cara melihat biaya kampanye. Mungkin sangat berguna buat Bapak Ibu untuk mengenal produknya sendiri. Jadi kalau ingin melakukan fungsi pengawasan, kita harus tahu dulu produknya seperti apa sih gitu. Jadi saya akan bagi 3 sesi saya secara garis besar. Yang pertama adalah saya akan kasih sedikit gambaran apa itu iklan Facebook, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membeli iklannya, dan lalu bagaimana cara menayangkan iklan tersebut. Bagian yang kedua, saya akan kasih gambaran bagaimana proses otorisasi iklan politik di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah fungsi kontrol dari kami juga, sehingga tidak setiap orang bisa dengan bebas membeli dan menayangkan iklan politik. Di bagian terakhir, nah ini mungkin sangat penting untuk Bapak dan Ibu, dan saya akan menghabiskan lebih banyak waktu, itu adalah menjelaskan sebuah alat yang bernama Pustaka Iklan atau Ads Library. Jadi bagaimana cara menggunakannya, bagaimana melihat cara laporannya, sehingga ini bisa digunakan pada saat nanti proses pengawasan pemilu itu berlangsung. Oke, saya akan mulai dari apa itu iklan Facebook. Nah, iklan Facebook itu sekarang digunakan oleh banyak organisasi, oleh banyak bisnis, maupun juga pemerintah dan lembaga politik untuk memperkuat pesan mereka agar bisa tersampaikan kepada orang yang penting bagi mereka. Jadi sangat-sangat powerful. Apalagi tadi saya sampaikan hampir 3 miliar orang menggunakan platform Facebook setiap hari, setiap bulannya. Nah, seperti apa sih sebenarnya iklan Facebook? Jadi secara ada 2 jenis postingan yang bisa dilihat di platform Facebook. Yang pertama adalah postingan kita kenal sebagai postingan organik. Yang kedua adalah postingan berbayar. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah apabila Bapak dan Ibu melihat Instagram, melihat Facebook, itu ada tulisannya di bawah nama halamannya atau page Facebook, itu tulisan sponsor, atau bahasa Indonesianya bersponsor. Ini adalah postingan disebut postingan yang berbayar atau iklan Facebook. Nah, ini adalah anatomi iklannya. Jadi pada saat melihat iklan, Bapak dan Ibu bisa melihat bisnis atau organisasi yang beriklan,
jadi itu nama halamannya atau nama akun Instagramnya. Lalu juga ada format yang dipilih, jadi misalnya dia berbentuk gambar, dia berbentuk slide, berbentuk carousel, berbentuk video pendek, ini adalah format yang dipilih. Lalu ada teks khusus atau caption, ini yang biasanya menjelaskan secara singkat apa itu iklannya. Lalu juga kemudian ada materi iklan ini adalah tadi misalnya bentuknya gambar, video, lalu juga biasanya dilengkapi dengan tombol ajakan bertindak yang kuat atau appealing. Jadi ada namanya button misalnya donasi atau misalnya belanja sekarang atau pelajari lebih lanjut atau kirim pesan. Nah, ini adalah sebuah tombol ajakan bertindak yang kuat. Jadi ini adalah gambaran anatomi iklan di Facebook. Nah, pada saat pengiklan itu akan membeli iklan, biasanya ada lima tahap. Jadi saya akan sedikit cepat mungkin di sini ya. Jadi itu ada tujuan dari iklan tersebut, formatnya seperti apa, lalu penempatan iklannya di mana, targetnya seperti apa, dan kemudian ada anggarannya seperti apa. Yang pertama adalah tujuannya. Nah, biasanya tujuannya itu, kalau misalnya tujuan kampanye, biasanya ingin mempromosikan calon atau kandidat dari calon kepala daerah misalnya. Bagaimana caranya? Dia bisa pilih misalnya jangkauan yang luas, bisa pilih tayangan videonya supaya dilihat oleh banyak orang, atau bisa dipilih tujuan iklannya adalah untuk mengajak orang mengunjungi websitenya para kandidat ini. Yang kedua, kita bicara format. Nah, format iklan yang ada di platform Facebook ataupun Instagram itu adalah bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, bisa berbentuk carousel. Jadi misalnya ada 10 gambar yang bisa digeser. Lalu terakhir adalah tayangan slide. Ini adalah beberapa contoh format iklan yang bisa digunakan di platform Facebook. Yang ketiga adalah penempatan. Nah, ini biasanya saya sering dapat pertanyaan. Kalau saya pasang iklan di Instagram, atau misalnya saya pasang iklan di Facebook, munculnya di mana iklannya? Jadi, pada saat membeli iklan di platform Facebook, iklan tersebut bisa dimunculkan di seluruh aplikasi keluarga besar Facebook. Jadi, misalnya bisa muncul di Facebook, Instagram, Messenger, ataupun Audience Network. Nah, Audience Network ini apa? Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah misalnya membuka website kanal berita gitu ya, tanpa menyebut merek, biasanya kan ada sebuah, kita baca artikel, sampingnya ada sebuah iklan kecil. Nah, itu adalah media-media yang bekerjasama dengan Facebook, jadi iklannya pasangnya di Facebook, tapi bisa muncul juga di website-website yang lain. Ini dinamakan Audience Network. Nah, jadi ini sebuah kemudahan untuk para pemasang iklan. Jadi dengan memasang iklan di Facebook, dia bisa muncul di Facebook, Stories, Instagram Stories, Messenger, ataupun Audience Network. Tapi saya kasih satu catatan khusus. Khusus untuk iklan politik, saat ini hanya bisa tampil di Facebook dan Instagram. Jadi, dia tidak akan bisa muncul di Messenger ataupun di Audience Network yang tadi saya gambarkan. Jadi, ini hanya khusus untuk iklan politik. Nah, kemudian keempat, biasanya kalau iklan kita bicara target. Jadi, di Facebook itu bisa ditargetkan iklan untuk sesuai dengan populasi tertentu. Misalnya usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan sebagainya. Jadi misalnya ada calon kandidat kepala daerah di Tangerang Selatan, dia bisa memilih untuk hanya mentargetkan warga yang tinggal di Tangerang Selatan. Dengan demikian, iklannya akan lebih tepat sasaran dan juga mungkin lebih optimal dari sisi anggaran. Nah, yang terakhir adalah anggaran. Jadi memang cara pembelian iklan di Facebook itu berbeda misalnya dengan media cetak ataupun media broadcasting seperti TV atau radio. Jadi di Facebook itu tidak mengenal yang namanya biaya iklan per spot. Jadi kalau misalnya di TV biasanya ada spot 30 detik, prime time itu harganya sekian. Kalau bukan prime time harganya sekian. 15 detik berapa, 60 detik berapa. Kalau di Facebook, iklan itu dibayar berdasarkan biaya per 1000 tayangan. Jadi hanya akan dibayar apabila ada 1000 orang yang melihat iklan tersebut. Jadi ditagihkannya belakangan. Dan di Facebook mengenal sistem bidding. Jadi pada saat ada banyak orang yang beriklan dalam waktu yang bersamaan, biayanya akan naik. Dan demikian pula sebaliknya. Apabila ada hanya sedikit
pengiklan pada saat waktu yang bersamaan, maka biayanya akan turun. Nah, di sini yang membuat berbeda antara saya bicara industri digital advertising marketing dengan advertising atau periklanan tradisional. Jadi, kalau di digital memang biaya iklan itu adalah bersifat bidding. Sehingga memang ini dulu memang menyulitkan biasanya untuk lembaga pengawas, terutama misal pemilu, untuk bertanya berapa biayanya untuk beriklan di Facebook. Nah, nanti saya akan sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu susah, tidak perlu repot untuk menghitung biayanya seperti apa. Kami akan tampilkan laporannya. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan ajarkan saja bagaimana melihat laporannya sehingga bisa diketahui secara akumulasi berapa biaya iklan di sosial media Facebook dari kandidat-kandidat yang sedang berkompetisi di pilkada besok. Nah, itu tadi adalah tentang iklan. Nah, sekarang saya balik lagi ke integritas pemilihan umum. Jadi ada 3 bagian besar. Pertama adalah otorisasi iklan politik, kedua transparansi halaman, dan ketiga adalah pustaka iklan. Nah, saya akan lanjut tentang otorisasi iklan politik. Nah, ini merupakan sebuah fitur baru. Terus terang, ini untuk Pak Fritz juga, kami baru meluncurkan fitur ini tanggal 5 Agustus kemarin. Nah, jadi ini memang masih fresh from the oven. Kami persiapkan untuk Indonesia dalam rangka menyambut pilkada besok. Saya rasa waktunya cukup untuk melakukan sosialisasi dari sisi kami juga, sehingga nanti pada saat nanti mulai kampanye di bulan September, para pengiklan ataupun kandidat sudah bisa menggunakan fitur ini. Nah, apa yang dimaksud dengan otorisasi iklan politik? Jadi, iklan politik itu nantinya bedanya dengan iklan biasa. Tadi kan saya sudah kasih gambaran ya, kalau iklan biasa itu ada tulisannya sponsor atau bersponsor bahasa Indonesianya. Nah, nanti pada saat iklan politik itu tulisannya ada tambahannya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ada tulisan paid for by. Jadi kita bisa tahu siapa yang mendanai iklan politik ini. Jadi bahasa Indonesia nanti adalah didanai oleh. Nanti saya akan ada beberapa contoh-contoh iklan yang sedang aktif, jadi biar bisa dapat gambaran. Nah, untuk dapat melakukan otorisasi iklan politik ini, dari sisi pengiklan, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, mereka harus mengkonfirmasi identitasnya. Jadi, kami tidak akan sembarangan menayangkan iklan politik apabila tidak ada konfirmasi identitas. Nah, siapa yang akan mengkonfirmasi identitas ini? Nah, identitas ini dikonfirmasi oleh si pengiklan tersebut secara mandiri. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Saya hanya akan sedikit kasih gambaran. Jadi, mereka akan masuk ke link www.facebook.com/id. Nanti di situ mereka akan unggah dokumen yang diakui pemerintah Indonesia. Nah, dokumen-dokumennya seperti apa? Jadi, misalnya paspor, SIM, lalu juga misalnya KTP. Nah, nanti tanda pengenal resmi ini akan diunggah, diupload, kemudian kami akan review selama 48 jam. Nanti setelah ini direview dan kami setujui, baru akun tersebut diotorisasi untuk melakukan iklan politik. Jika akun tersebut tidak melakukan konfirmasi identitas, maka akun tersebut tidak bisa melakukan pembelian iklan politik. Nah, nah langkah yang selanjutnya, biasanya ada pertanyaan apabila tidak ingin menyampaikan atau upload dokumen-dokumen identitas, bisa atau tidak? Bisa, jadi ada pilihan kedua yaitu menggunakan sebuah form yang disahkan oleh notaris. Ini juga bisa kami terima. Tapi pada intinya adalah kami mengharuskan ada konfirmasi identitas dari si pemasang iklan. Nah, langkah yang kedua adalah para pemasang iklan harus mentautkan akun iklannya untuk mendapatkan penafian atau disclaimer.
Nah, ini adalah bentuk tampilan nantinya, seperti apa tampilan di Facebook dan Instagram. Jadi ada tulisan yang sponsored, paid for by, atau bersponsor, didanai oleh. Jadi ini kira-kira tampilan di Facebook dan juga tampilan di Instagram. Jadi bisa terlihat jelas bagi para pengguna dari kedua platform ini. Nah, ini memang sedikit teknis, tapi untuk mendapatkan disclaimer tersebut tadi atau penafian tadi, akun iklan dari si akun Facebook tersebut harus ditautkan dengan disclaimer tersebut. Jadi tadi setelah mengkonfirmasi identitas, langkah selanjutnya adalah mentautkan akun iklannya mereka. Jadi ini saya akan kasih gambaran bahwa Bapak Ibu, proses-proses ini cukup detail, sehingga ini memastikan bahwa tidak bisa semua orang memasang iklan politik secara sembarangan di Facebook. Jadi pertanyaannya adalah, apabila nanti misalnya ada akun yang baru dibuat, lalu misalnya tidak melakukan langkah-langkah ini, lalu dia memasang iklan politik, apakah bisa? Jawabannya adalah iklan tersebut tidak akan tayang. Dan iklan tersebut akan kami tampilkan di pustaka iklan dan akan kami simpan selama 7 tahun. Jadi tidak bisa menghindar gitu loh ya jadinya. Nah ini langkah ketiga. Jadi setelah tadi konfirmasi identitas, kemudian menautkan akun iklan dengan akun disclaimer, langkah ketiga adalah setiap memasang iklan politik, maka si pemasang iklan harus mencentang sebuah box pernyataan bahwa iklan ini adalah iklan politik. Ini sangat diperlukan. Jadi memang proses pemasangan iklan untuk iklan politik itu lebih panjang dibandingkan proses pemasangan iklan terhadap sebuah bisnis normal gitu misalnya. Nah, langkah-langkah tambahan ini memang kami rancang dan kami buat supaya lebih transparan. Oke. Nah, bagian yang kedua adalah kami ingin platform kami ini menjadi platform global yang lebih transparan. Jadi baik untuk pengguna orang. Jadi pada saat tadi semua langkah otorisasi iklan sudah dilakukan, kemudian penafian dan disclaimer sudah dicentang, ada satu poin penting adalah otorisasi iklan tersebut hanya diberikan kepada pemasang iklan berdasarkan negara di mana dia tinggal. Jadi ini untuk menghindari intervensi dari sebuah proses pemilu. Jadi nanti apabila ada, saya ambil contoh ya, apabila ada pemasang iklan di Singapura, dia ingin melakukan otorisasi iklan politik, memasang iklan politik untuk Indonesia. Nah itu tidak bisa dilakukan. Jadi tidak bisa dilakukan. Jadi proses konfirmasi identitas tadi, proses penafian, proses pentautan akun iklan itu penting supaya iklan politik yang tampil di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh orang yang tinggal dan berdomisili di Indonesia. Oke, baik. Nah, terakhir, bagian yang paling penting untuk Bapak dan Ibu di Bawaslu, saya akan sampaikan tentang pustaka iklan. Jadi tadi setelah kita kenal produk iklan tersebut, lalu kita lihat proses otorisasi iklan tersebut, nah sekarang bagaimana mengawasinya? Jadi ini kami namakan pustaka iklan atau bahasa Inggrisnya Ads Library. Nah, bagaimana cara mengakses Ads Library ini? Ini bisa dilakukan dari perangkat seluler ataupun dari komputer atau desktop ya. Nah, pertama silahkan masuk ke Ads Library. Paling gampang masuk buka Chrome, buka Internet Explorer. Silahkan di Google namanya Ads Library. Nanti akan muncul namanya ini adalah Facebook Ads Library. Nah, Facebook Ads Library ini sebenarnya bisa diakses tanpa menjadi pengguna Facebook. Jadi memang ini dibuka untuk publik. Tampilan depannya seperti ini. Nah, jadi semua iklan aktif yang sedang dijalankan oleh sebuah halaman Facebook itu bisa dilihat di pustaka iklan. Semua iklan aktif. Tapi
khusus untuk iklan politik, baik dia aktif maupun tidak aktif, akan tetap ada di pustaka iklan selama 7 tahun sejak diaktifkan. Jadi nanti ada seperti ini, nanti bisa ini contoh Jasper Market, kita bisa lihat iklannya tampil di mana saja, nanti kita bisa klik kalau kita lihat detail dari iklannya, targetnya dan juga biayanya. Nah, khusus untuk iklan politik, jadi nanti akan ada detail-detail seperti tanggal pembuatan halaman. Lalu misalnya ada perubahan nama halaman. Jadi misalnya dari katakan kandidat 01 menjadi namanya jadi kandidat 02. Nah, ini bisa dilihat. Lalu juga lokasi di mana para admin itu berada, di negara mana saja itu bisa dilihat. Nah, lalu untuk iklan politik, jadi nanti di setiap iklan tersebut kita bisa tahu status iklan tersebut aktif atau tidak aktif. Lalu kita bisa lihat secara biaya itu ataupun itu bisa dilihat kira-kira biayanya berapa, dan nanti ini kalau untuk Indonesia dalam nilai rupiah. Lalu juga ada rentang impression atau berapa banyak orang yang sudah melihat iklan ini. Lalu kemudian juga ada penjelasan demografi yang ingin dijangkau. Jadi misalnya usianya, lalu juga gendernya, lalu juga lokasinya di mana saja. Jadi ini cukup, menurut saya cukup lengkap. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang tertarik, sebenarnya kita juga membuka akses kepada API dari pustaka iklan. Jadi Pak Fritz nanti apabila memang tertarik, bisa diklik nanti link ini nanti dokumennya sudah saya bagikan tadi, nanti bisa diikuti dan nanti bisa mendapatkan akses API untuk lebih komprehensif laporannya. Nah, lalu juga kita juga bisa lihat ada namanya laporan pustaka iklan, nanti akan diakumulasi total jumlah iklan yang ada di dalam pustaka iklan untuk iklan politik dan juga berapa jumlah total biaya yang sudah ada. Dan kita juga bisa bagi, tadi saya sudah coba, sebenarnya nanti akan saat ini baginya kategori berdasarkan provinsi memang. Gitu. Nah, ini saya akan kasih contoh di website itu seperti apa. Oke. Nah, pertama, jadi kita misalnya buka misalnya ini saya bukanya pakai Chrome nih kebetulan. Silakan ke Google, nanti search Ads Library. Nah, setelah ada Ads Library Facebook, silahkan diklik. Nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah bahasa Indonesia. Ini di bagian kanan atas, pilih negaranya Indonesia. Jadi kebetulan saya pilih Indonesia. Nah, lalu di sini ada 2 kategori untuk memulai pencarian. Jadi pertama ada iklan tentang isu pemilu atau politik, yang kedua atau semua iklan. Kalau kita cari semua iklan, kita bisa cari iklan, misalnya iklannya Telkomsel akan ada, iklannya Pertamina akan ada. Tapi kita bisa pilih iklan yang isu pemilu atau politik. Nah, di sini ini kita akan cari iklan yang hanya iklannya iklan politik. Kemudian yang kedua kita bisa ini yang laporan. Tadi kalau kita klik laporannya, sebentar ya, saya coba. Misalnya kita tahu sebuah akun iklan yang sudah akun sosial media yang sudah didaftarkan oleh para calon kandidat. Kebetulan saya ambil contoh ini ada Bapak Mahfud Arifin. Seingat saya beliau akan mencoba untuk mencalonkan menjadi wali kota Surabaya. Nah, ini kalau kita klik nama di akun halamannya Bapak Mahfud Arifin, kita bisa lihat transparansi halaman. Pertama, halaman ini dibuat tanggal 13 Februari 2020. Kemudian lokasi pengelola halaman ini ada di Indonesia, dan ini ada 5 orang yang mempunyai akses sebagai pengelola halaman ini.
kemudian dari tanggal terakhir untuk iklan halaman untuk isu sosial pemilu ataupun politik, beliau sudah mengeluarkan 900.000. Lalu juga 7 hari terakhir ada sekitar 1 juta rupiah yang sudah dikeluarkan untuk iklan politik. Nah, kemudian kita ke bawah, ini adalah beberapa contoh iklannya yang sedang statusnya aktif. Jadi apabila kita lihat, di sini ada nama halamannya, Mahfud Arifin, di bawah tulisannya bersponsor, didanai oleh Nur Hakim. Jadi ini yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah, kita misal lihat detail iklan. Waduh, kok lama. Ini harusnya ada, ya, oke. Jadi ini ada detailnya iklannya. Pertama, jumlah yang dibelanjakan untuk khusus untuk iklan yang ini ya, itu sekitar 30-35 ribu. Impresinya ada sekitar 6-7 ribu orang yang melihat. Lalu juga usia dan jenis kelamin, dia mentargetkan orang yang berusia, kalau saya lihat ini antara 18 sampai 44 tahun target usianya dia. Lalu di mana iklan ini lokasinya ditampilkan? Saat ini ditampilkan 100% di Jawa Timur. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kemudian kalau untuk laporannya tadi, kalau misal diklik laporan, saat ini jumlah total. Tapi karena ini memang masih baru, dalam artian, jadi masih banyak yang data-datanya itu belum terlalu lengkap, tapi kita bisa lihat nama-namanya. Contohnya ini ada Dr. Haji Basuki Rahmat. Apabila kita klik, nah ini dia sudah menghabiskan hampir 9,67 juta. Nah ini kasus yang cukup menarik nih. Jadi beliau iklan ini tidak aktif, ya. Iklan ini tidak aktif, artinya sudah selesai dia, dan dia sudah melakukan proses disclaimer dan juga melakukan proses konfirmasi identitas, tapi iklannya sudah selesai. Jadi walaupun iklannya sudah selesai, jadi statusnya tidak aktif, kami akan tetap simpan selama 7 tahun. Jadi ini tetap bisa dihitung ininya ya, misalnya biayanya berapa kira-kira. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Baik. Pak Putu? Ya. Sudah selesai presentasinya? Ya, sudah selesai. Oke. Baik, Pak Mas Rino, ada yang ingin ditambahkan? Dari Facebook? Oh, di mute ya? Baik, kalau begitu, jika sudah selesai, Pak Putu, saya mohon izin kita buka sesi tanya-jawab. Boleh, silakan. Dan tadi saya dikasih tahu oleh admin, bagi Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, mohon menggunakan fitur raise hand. Tapi tadi saya lihat sudah ada 2, yang satu raise hand dan satu melalui kolom chat yang akan mengajukan pertanyaan. Nah, apakah masih ada? Jadi untuk sesi pertama kita buka 3 dulu. Jadi bisa 3 orang begitu. Sehingga nanti yang lainnya bisa di sesi berikutnya untuk tanya jawab. Oke, jika belum ada, saya persilakan dulu 2 orang yang sudah mendaftar ini. Pertama dari Bapak atau Ibu ya, Melki Pai dari Bawaslu Timur Tengah Selatan. Ada? Tadi sudah raise hand. Bapak atau Ibu? Melki Pai?
Dan tadi dari Ibnu Hamid, Sumali Ibnu Hamid. Ada Sumali Ibnu Hamid? Minta tolong admin. Silakan. Ya, Pak Melkipai atau Pak Sumali. Ya, mohon perkenalkan diri ya Pak ya. Ya. Pak Sumali mohon perkenalkan diri dulu supaya kita semua mengetahui, dan silakan nanti pertanyaannya apa. Silakan Pak Sumali. Ya, terima kasih Pak Sulastyo. Saya Sumali Ibnu Hamid dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ya. Tadi nyimak yang penyampaian dari Mas Putu Yuda dari Facebook. Ada beberapa poin yang mau saya ajukan. Saya kemarin mencoba mengiklan juga di YouTube, di Facebook. Ada beberapa hal misalnya tentang laporan keuangannya. Saya kemarin nyoba iklan 100.000 dengan jangkauan yang bisa diatur. Nah, dari rekap itu yang agak kesusahan adalah kita di iklan di media sosial tidak hanya mengawasi pada pengiklannya, tapi juga ada pihak-pihak yang wajib netral, misalnya ASN dan sebagainya. Nah, ada klik, suka dan sebagainya misalnya dari ASN yang bisa mempengaruhi netralitasnya. Apakah bisa kita sebagai Bawaslu kemudian mendapatkan data itu? Misalnya, kita kan punya ini juga kan, misalnya di-share ulang di dindingnya itu mungkin kedetek, tapi ketika di fanpage tadi kan, kalau iklan di Facebook ada yang dikaitkan ke webnya, misalnya websitenya, bisa dikaitkan dengan YouTube-nya, misalnya kontennya memang di YouTube dan sebagainya, tapi harus punya fanpage gitu ya. Nah, pertanyaan saya satu, tadi bisakah lembaga Bawaslu mengakses dari clickbait dari yang konten iklan itu? Karena dari yang kita awasi, objeknya tidak hanya peserta pemilu atau pengiklannya, tapi juga dari masyarakat yang mungkin kategorinya adalah pihak-pihak yang wajib netral misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal pustaka iklan Facebook. Ini di peraturan kampanye itu kan ada durasi waktu. Tanggal kampanye ketika masuk hari tenang dan sebagainya adalah aktivitas kampanye sudah berhenti, termasuk di media sosial. Sementara tadi mendengar bahwa pustaka iklan itu bisa sampai 7 tahun, kalau nggak salah kutip tadi yang disampaikan Mas Yuda. Itu kan juga masih menjadi objek kampanye, karena orang masih bisa mengakses publik, kira-kira gitu. Nah, itu juga kita belum tahu menempatkan ini sebagai apa. Karena pada satu sisi memberi informasi kita ketika kita melakukan audit kampanye di media sosial, di sisi lain juga ada rentang waktu dalam berkampanye, terutama di pilkada ini, durasi waktu dan sebagainya. Jadi ini yang perlu informasi dari Facebook. Yang berikutnya adalah mengenai autorisasi pengiklan. Di aturan kampanye itu diatur terang syarat-syarat iklan, misalnya tidak berlawanan dengan Pancasila, menggugat soal NKRI dan sebagainya. Saya kira di unsur, kalau iklan bisnis kan clear ya, autorisasinya, standarnya. Nah, ini seperti apa sistem screening di Facebook? Karena di KPU saja iklan yang dibiayai KPU misalnya itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah Bawaslu bisa ikut terlibat memverifikasi? Jangan-jangan misalnya Facebook tiba-tiba keluar iklannya adalah hoax misalnya dari calon atau memfitnah calon lain, karena ini tindakan yang tidak dibolehkan dalam iklan politik, terutama ketika sudah calon. Nah, ini juga proses autorisasi iklan sebelum ditayang. Kalau kemarin saya nyoba itu, saya mengkaitkan YouTube saya di fanpage Facebook. Itu butuh sekitar 1 jaman, kemudian Facebook akan mengolah data itu, kemudian setelah itu tayang. Nah, di iklan-iklan kampanye seperti apa boarding atau pagar verifikasi yang dilakukan oleh Facebook sendiri? Karena jangan sampai, karena kalau mohon maaf ya,
kalau di media Sumali. online, ya jurnalis itu kan jelas ada verifikasi redaktur dan sebagainya lah. Sumali. Facebook seperti apa? Nggih. Saya kira intinya sudah ini ya, kita sudah tangkap soal bagaimana filter dari Facebook. Ada lagi, Pak? Udah cukup, Pak, itu, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Sumali. Pak Putu, saya mohon izin kita kumpulkan dulu ya, Pak. Karena ini baik. Agak banyak, takutnya kalau satu-satu nanti memakan waktu. Nah, ini tadi sudah masuk ke saya. Ada lagi yang sudah mendaftar melalui admin ya, Bawaslu Kota Padang. Yang tadi TTS jadi ingin bertanya, silakan, atau Bawaslu Kota Padang terlebih dahulu. Mohon pertanyaannya terkait dengan materi yang disampaikan, bisa soal tadi ya, misalnya filterisasi atau soal apa, sehingga nanti kita bisa efektif waktu. Silakan Bawaslu Kota Padang atau TTS. Tadi sudah mendaftar melalui admin. Ada? Pak Ahmad Udi Maskur, ada? Oke, silakan. izin. Ya, silakan. Ya, dari Padang. Silakan, Pak. Mohon perkenalkan ya, Pak. Nama saya Duri Putra dari Bawaslu Kota Padang. Ya, yang pertanyaan saya, ini ada dua. Bagaimana jika pengguna Facebook ingin menonaktifkan iklan politik? Seperti contohnya jika tidak ingin menampilkan ada iklan politik yang jika pengguna Facebook ini jadi micro targeting, bagaimana jikalau pengguna ini bisa mengaktifkan iklan ini? Bagaimana fitur-fiturnya? Apakah itu disosialisasikan oleh Facebook di dalam iklan tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana keadilan ini kan Facebook ini kan sudah di Amerika sudah banyak ini iklannya beredar, dan jadi permasalahan juga di Kongres di Amerika Serikat terkait bagaimana keadilan bagi pasangan calon ini. Nah, bagaimana Facebook memperbaiki terkait permasalahan ini sehingga tercipta keadilan bagi pasangan calon kepala daerah. Contohnya ketika pasangan calon A iklannya lebih banyak muncul dibanding pasangan calon B. Nah, itu dulu pimpinan pertanyaan saya. Terima kasih. Ini yang kedua, Pak, kaitannya dengan supaya orang yang punya uang saja yang bisa beriklan. Ya, apakah memang ini pasarnya begitu atau tidak, itu kita ingin tahu juga. Silakan, tadi dari TTS sudah mendaftar. Terima kasih, Pak, dari Kota Padang. Silakan dari TTS. Sama satu lagi, Pak, tadi ada Pak Ahmad Udi Maskur. Silakan. Mohon izin, Pak Tio. Silakan, Pak. Mohon perkenalkan ya, Pak. Ya, saya dari Jombang, Pak Tio, Ahmad Udi Maskur. Jombang, Jawa Timur ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak Tio. Terima kasih dari Pak Putu Facebook tadi, cukup menarik. Itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif ya. Cuman saya ingin stressing kepada dana kampanye, Pak. Jadi saya cukup tertarik berkaitan dengan Facebook bisa membuka berkaitan dengan akses masing-masing peserta pemilu maupun pemilihan terhadap iklan yang sudah dilakukan khusus di Facebook. Apakah Bawaslu dapat mengakses berkaitan dengan nominal rupiah iklan? Yang pertama, nominal rupiah iklan, apakah nanti bisa Bawaslu RI melakukan semacam kerjasama atau lain sebagainya, atau pihak Facebook secara sukarela menyampaikan berkaitan dengan kepentingan dana kampanye. Itu Pak Tio yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan latar belakang pengiklan kampanye. Apakah murni dari yang sudah diatur dalam ketentuan kampanye, yakni peserta pemilu atau pemilihan itu sendiri, atau dilakukan oleh orang-orang di luar yang telah diatur? Karena nanti stressingnya berkaitan dengan apakah pengiklan ini termasuk orang-orang yang dilarang mengikuti kontestasi, misalnya ASN atau dan lain sebagainya. Dua hal itu, apakah Bawaslu bisa menjangkau untuk melakukan audit terhadap dana kampanye? Terima kasih, Pak Tio.
Pak Tio masih di mute, Pak Tio. Ada larangan untuk sejumlah kalangan untuk terlibat dalam politik praktis, antara lain ASN. Tentu TNI Polri sudah pasti itu. Nah, di dalam chat ini saya mohon izin sudah ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu yang pertama dari Pak Nazir Hilmi, ini dari Papua Barat. Akun-akun yang tidak terdaftar, apakah, nah pertanyaan gini Pak Putu, apakah nanti Pak atau Facebook akan meng-cross-check akun yang ada yang sudah didaftarkan di KPU, sehingga hanya itu yang boleh beriklan, atau ini bebas saja, siapapun boleh beriklan, pokoknya tidak sebatas pada akun yang didaftarkan saja. Nah, itu yang pertama, pertanyaan dari Pak Nazir Hilmi. Yang kedua, iklan menyesatkan, saya kira ini sama ya, tadi soal filter tadi, cuman kalau di sini dia lebih konsennya ke soal dewasa, Pak, bukan hoax. Saya nggak tahu yang dimaksud dewasa ini apa oleh Pak Nazir nih. Lalu yang kedua adalah dari Pak Isfiansah. Pak Isfiansah ini bertanya menyeleksi iklan, isinya ternyata iklan tersebut saya kira sama ya, soal hoax tadi, jadi soal filtering. Lalu dari Sumatera Barat, standar biaya iklan, apakah standar tersebut atau ada nggak batasan? Mungkin ini ya dimaksud adalah batasan ya. Jadi sehingga orang tidak asalkan dia punya uang, pokoknya udah dia akan habiskan sampai habis lah, sampai jadi tak terbatas begitu. Jadi tidak ada batasan biaya iklan. Karena juga di ketentuan di undang-undang itu juga diatur Pak, batas maksimal biaya iklan. Nah, lalu ini juga terkait dengan durasi iklan Pak. Apakah iklan tersebut, ini dari Pak Filipus Sarumaha, apakah iklan tersebut itu dibatasi hanya pada masa tahapan kampanye? Karena tahapan kampanye kan sudah diatur waktunya di PKPU 5 itu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, apakah iklan itu akan tayang terus sampai melewati itu? Tadi bahkan kalau kita lihat kan sudah ada yang bahkan sebelum penetapan calon ya, itu sudah beriklan. Saya kira itu Pak sebagian besar, mungkin boleh minta izin direspon dulu. Nanti mungkin bila ada yang lain, yang pertanyaan lain tentu saja, karena mohon maaf ini bagi para penanya, saya mohon maaf atau saya moderator tidak bisa karena kita ada 500 ini agar efektif, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sama saya satukan dan nanti sehingga bisa direspon oleh Pak Putu. Pada Pak Putu. Oke. Baik. Mungkin Rino tadi yang pertama, tapi saya bisa jelasin sedikit ya. Mungkin mulai dari yang pustaka iklan. Pustaka iklan itu tadi ada concern disimpan selama 7 tahun gitu ya. Nah, jadi ada tujuannya kenapa kita simpan selama 7 tahun. Ini untuk transparansi. Artinya apa? Iklan itu bukan berarti dia aktif selama 7 tahun. Jadi bisa jadi hari ini, misalnya saya pasang iklan politik, tapi saya hanya pasang durasinya seminggu. Nah, setelah seminggu, itu nanti masyarakat sudah tidak bisa lagi lihat iklannya, karena iklan sudah tidak aktif. Tapi iklan tersebut kami simpan di pustaka iklan, jadi beda, jadi bukan ada di Facebook, jadi disimpan di pustaka iklan. Nah, ini bisa diakses selama 7 tahun. Artinya apa? Kalau misalnya katakan 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, mau dicari untuk misalnya sebagai acuan data atau segala macam, ini masih bisa diakses gitu. Nah, ini berbeda dengan iklan komersial biasa. Jadi misalnya katakan mungkin saya ambil contoh Telkomsel gitu ya. Telkomsel pasang iklan jualan pulsa gitu misalnya. Dia pasang iklan selama seminggu. Nah, masyarakat bisa melihat iklan itu selama seminggu, lalu iklan tersebut juga muncul di pustaka iklan hanya pada saat aktif seminggu saja. Karena dia bukan iklan politik, dia adalah iklan komersial. Berbeda perlakuannya untuk iklan politik. Iklan politik, kalau pada saat masa dia aktif, itu bisa dilihat di Facebook atau Instagram, tapi setelah tidak aktif, dia tetap akan disimpan di pustaka iklan selama 7 tahun. Tapi statusnya tidak aktif. Tapi kita bisa lihat, kita bisa cari gitu.
Jadi bukan berarti iklannya aktif. Lalu juga untuk otorisasi pemasang iklan. Jadi lalu bagaimana melakukan screeningnya gitu ya. Jadi buat kami sebenarnya otorisasi iklan ini memang dibuat untuk proses transparansi siapa yang memasang iklan. Dan lalu apakah iklan itu adalah iklan politik. Nah, untuk kebijakan iklan, di kami juga berlaku yang misalnya iklannya, yang misalnya ujaran kebencian itu tidak bisa. Jadi ada dua. Iklan secara normal, mau itu iklan politik maupun iklan komersial, itu tidak boleh melakukan ujaran kebencian. Jadi kita punya kebijakan iklan. Ini juga sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan, misalnya iklan menyesatkan konten dewasa atau kontroversial. Termasuk itu juga. Jadi secara umum, kebijakan iklan di Facebook misalnya tidak boleh beriklan alkohol, tidak boleh iklan tentang tembakau, tidak boleh iklan tentang pornografi, tidak boleh iklan tentang judi, gitu ya. Itu contoh aja, salah satu contoh. Jadi kebijakan iklan ini juga berlaku baik untuk iklan komersial ataupun iklan politik. Nah, jadi kami punya kebijakan iklan ini. Nah, kebijakan iklan ini juga bisa diakses oleh publik. Itu nanti ada kalau Bapak Ibu punya Facebook, di bagian help itu nanti bisa cari namanya kebijakan iklan. Itu nanti akan muncul seluruh kebijakan iklan di platformnya Facebook. Lalu untuk keadilan tadi ada pertanyaan tentang keadilan. Nah, ini menurut saya justru sistem iklan di Facebook dengan media tradisional, jadi misalnya seperti media cetak atau media TV, iklan di Facebook itu menjamin kesetaraan untuk seluruh pemasang iklan terlepas dari afiliasi politiknya, terlepas dari lokasinya, ataupun terlepas dari besaran biaya anggaran yang dia miliki. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalnya ada, mungkin bukan iklan politik ya, misalnya UKM. UKM saat ini, apabila dia ingin memasang iklan di media TV, dia pasti butuh anggaran yang besar, ya ratusan juta gitu. Jadi hampir tidak mungkin untuk sebuah UKM itu memasang iklan di media TV. Tapi pada saat di media digital, sosial media ataupun Facebook, justru kami membuka peluang bagi sebuah UKM yang masih kecil untuk bisa memasang iklan. Jadi di sini bedanya. Nah, ini juga berlaku sama untuk iklan politik. Pasti kita mungkin tahu ada kandidat yang mungkin punya budget yang lebih sedikit besar dengan kandidat yang lain. Nah, di Facebook justru kami memberikan sebuah kesetaraan. Terlepas dari anggaran yang dia miliki, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan anggaran yang sedikit, anggaran yang lebih banyak, dia tetap punya kesempatan untuk membeli dan memasang iklan di Facebook. Apalagi ya? Oke, lalu ini ada latar belakang pemasang iklan gitu ya. Nah, atau misalnya tadi ada ASN atau yang diatur. Ya, misalnya orang yang dilarang. Orang dilarang gitu ya. Ya, nah, justru menurut saya dengan adanya transparansi atau misal otorisasi iklan politik ini, kita bisa mengetahui siapa yang mendanai iklan tersebut. Jadi dia tidak bisa mengelak. Artinya tadi saya sudah sebutkan, misalnya dari luar negeri tidak bisa memasang di Indonesia, itu jelas. Lalu misalnya katakan, mohon maaf nih Pak Sulistyo ya, Bapak kan harusnya kan netral misalnya, saya ambil contoh ya. Tapi misalnya Bapak memasang iklan politik gitu ya untuk salah satu kandidat, nah itu akan terlihat gitu. Jadi iklannya akan muncul misalnya kandidat 01 didanai oleh Sulistyo gitu misalnya. Jadi ini juga bisa jadi menjadi sebuah filter untuk artinya orang-orang yang diatur untuk dilarang memasang iklan untuk mungkin mengurungkan niatnya untuk membiayai iklan tersebut gitu. Karena dipublish itu Pak ya. Betul. Apalagi ya yang lainnya. Mungkin ada tambahan Rino? Ya. Mungkin nambahin sedikit aja. Tadi ada Pak Nazil di Papua Barat ya.
tahun lalu sempat berkunjung. Mengenai iklan-iklan yang berbau hoax, misinformasi dan lain-lain. Sebenarnya di Facebook itu juga sudah ada tim yang bertanggung jawab langsung terhadap iklan-iklan seperti itu, Pak Tio dan rekan-rekan semuanya. Dan ini sebenarnya timnya sama juga dengan tim yang biasa menangani laporan dari Bawaslu RI juga. Jadi kalau emang iklan itu indikasinya adalah kebohongan dan lain-lain, pasti nanti diproses oleh tim yang bersangkutan. Nah, kalau untuk politisi tentunya rugi sendiri ya sebenarnya kalau mereka memasang iklan-iklan seperti itu. Pasti rakyat akan langsung melihat gitu. Dan mudah-mudahan masyarakat kita tanggap ya dengan politisi-politisi yang seperti itu. Namun di berbagai kesempatan saya berbicara dengan seluruh rekan-rekan di Bawaslu juga masih sama permintaan tolongnya sama, yaitu jika menemukan iklan-iklan seperti ini, mungkin bukan iklan aja, kita keluar sedikit dari iklan, tapi juga konten-konten di media sosial Facebook, Instagram, khususnya yang sama satu keluarga sama kami, mohon bisa dilaporkan ya. Jadi kalau misalnya kita aktif melapor, tapi sekali lagi aktif melapor itu bukan satu konten terus kita borong ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ketemu saya secara langsung, saya selalu bilang nggak perlu satu konten kita serbu rame-rame gitu ya, karena banyak tuh Pak Tio yang biar cepet katanya di take down Facebook, ada iklan hoax atau ada satu konten yang hoax, kita laporkan, ngajak 500 orang satu kampung untuk melaporkan. Nggak perlu. Jaminan di take down katanya kalau rame-rame. Kita men-treat semua laporan itu sama. Jika ada jika ada keterlambatan itu biasanya karena memang laporannya yang terus meningkat gitu ya. Rata-rata Facebook dan Instagram sekarang perharinya ada 1 miliar konten yang baru. Jadi sangat banyak volume laporan yang masuk. Jadi mungkin itu aja yang tambahan dari saya. Sekali lagi kita kembali aktif melapor. Mungkin kalau di sini sudah ahli-ahlinya melapor konten di media sosial, mengawasi. Lalu juga ini ada mungkin tambahan sedikit mengenai iklan politik ya. Tapi sama aja sebenarnya, prinsipnya sama dengan 2019 kita kolaborasi kemarin, saling aktif di pelaporan, semakin banyak yang dibawa ke radarnya kami di Facebook dan radarnya timnya Pak Kordif dan Pak Tio di Bawaslu RI, semakin mudah untuk kita mendeteksi kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa terjadi. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Mas Rino. Pak Putu, masih ada satu pertanyaan sebenarnya yang belum terjawab soal durasi. Tapi tahan dulu Pak. Nah, tahan dulu. Ya. Nanti saya akan buka satu sesi lagi. Nanti biar sekaligus dijawab aja soal durasi iklan. Karena memang di pemilu itu ada periodenya Pak. Kalau kampanye itu. Nanti kita mohon penjelasannya. Nah, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Mohon singkat saja, tidak lebih dari 2 orang. Ada di sini melalui chat atau melalui admin atau resen, saya persilakan, Bapak Ibu. Jatim, silakan Jatim. Bu Eli. Ini maksudnya absen atau mau tanya nih Bu Eli? Silakan Bu Eli. Admin, minta tolong. Ini ada Jatim. Silakan. Sepertinya belum ya. Oke. Belum... Pak Tio. Silakan Bu Eli. Ya. Mengingatkan ini aja Pak Tio, pertanyaan Pak Udi tadi dari Jombang yang belum dijawab, apakah Bawaslu ini bisa mengakses dana kampanye paslon yang itu beriklan ke Facebook. Nah, itu saja Pak, karena kita penasaran itu Pak Tio ya, karena kan hubungannya kata Pak Kordi tadi, kita bisa nanti melihat berapa dana kampanye paslon yang beriklan di Facebook. Itu nanti apakah akan tertera di halaman Facebook-nya, atau nanti Facebook yang memberikan ke Bawaslu, atau Bawaslu yang meminta, atau seperti apa? Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Nah, ini juga
Saya jadi ingat nih Pak, tadi sudah ada di halaman chat ini. Ada yang tanya Pak, apakah pustaka iklan tadi itu, apakah bisa di print Pak? Ini mungkin urusannya mau bukti nih Pak, karena kan kamu penindakan tuh kadang ya masih butuh yang bentuk printed nih. Gitu. Nanti mohon dijawab Pak, apakah itu bisa di print? Mungkin yang ada angkanya, mungkin yang ada nama orangnya, itu kan penting untuk kadang kita harus butuh yang bentuknya printed. Ada lagi satu pertanyaan saja. Mohon izin, silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Disaksikan oleh, ini Kota Semarang. Disaksikan oleh se-Indonesia. Silakan Kota Semarang. Mohon singkat. Bu Nining ya, Nining Susanti, Kota Semarang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja izin bertanya. Di dalam kampanye, ya, di dalam kampanye yang boleh Bu Nining, mohon. Ya, nama saya Nining Susanti dari Bawaslu Kota Semarang, Pak. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, silakan Bu, langsung Bu. Iya. Di dalam tahapan kampanye yang boleh melakukan kampanye di media sosial itu juga adalah pihak-pihak yang memang sudah tercantum di KPU sebagai tim kampanye. Nah, ini bagaimana upaya dari Facebook sendiri untuk memverifikasi, untuk memastikan apakah yang memasang iklan itu adalah pihak-pihak memang diizinkan dan sudah terdaftar di KPU sebagai tim kampanye. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nining. Ini kaitannya sama ini Pak, tadi di pertanyaan sebelumnya itu, karena kan ada yang penyumbang-penyumbang tadi. Nah, itu apakah akan difilter background-nya, karena kan memang ada yang dilarang untuk beriklan. Atau memang itu dari Facebook hanya dibuka saja, sehingga nanti kami, Panwas, yang memang harus mengeceknya apakah dia bagian dari tim kampanye yang didaftarkan ke KPU atau bahkan malah orang yang dilarang untuk beriklan dan sebagainya. Saya kira itu dulu cukup ya. Kalau saya lihat ini pertanyaannya sama dengan yang tadi. Nah, saya mohon izin Pak Putu direspon termasuk tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan soal printed dari pustaka Facebook dan juga durasi iklan. Kapan iklan tersebut akan tayang dan apakah iklan tersebut akan tayang juga kemungkinan di luar masa atau tahapan kampanye. Silakan Pak Putu. Oke, untuk durasi kita bisa akomodir untuk artinya misalnya kan ada masa tenang gitu ya, terkait dengan misalnya pilkada gitu ya, itu nanti kita bisa akomodir. Cuman saya akan menjawab juga sekaligus terkait verifikasi kampanye iklan politik, siapa yang bisa memasang iklan politik dan sebagainya. Apakah Facebook melakukan mungkin menjadi kayak wasit gitu ya, yang ini boleh iklan, yang ini nggak boleh gitu. Ya, jadi buat kami memang prinsipnya adalah justru kami yang membuat platform iklan kami ini menjadi lebih transparan. Jadi memang kita harus bekerja sama nih, maksudnya dari kami yang membuka transparansi ini, jadi kami tadi buat pustaka iklan, kami tampilkan siapa yang sedang beriklan, lalu kemudian juga kami tampilkan siapa yang mendanai iklan tersebut. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Jadi untuk membuka siapa sih orang-orang di belakang ini yang melakukan kampanye iklan untuk seorang pasangan calon dan siapa yang mendanai. Nah, lalu juga tadi ada pertanyaan dana kampanye ya. Nah, apakah bisa diberikan akses ke dana kampanye? Nah, justru kalau tadi di pustaka iklan itu memang ada besaran biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing iklan. Nah, ini nanti bisa dijadikan, saya rasa dijadikan pegangan, mungkin total biayanya berapa. Sebentar, saya masih saya buka. Oke, ini saya sharing screen lagi ya.
Nah, ini contoh, jadi orang ini melakukan iklan politik, memasang iklan politik, memang statusnya tidak aktif, tapi walaupun statusnya iklannya tidak aktif, tapi kita bisa melihat anggaran pengeluarannya berapa. Jadi selama 7 hari terakhir, dia sudah mengeluarkan, selama bulan Agustus ini, 9,67 juta. Ini adalah iklan yang beliau pasang di platform Facebook untuk beriklan politik. Jadi ini bisa dijadikan salah satu acuan sih menurut saya. Nah, ini yang memang kegunaan dari pustaka iklan ini. Jadi nanti misalnya pasangan mungkin lawan politiknya, kita juga bisa cari dan kita bisa lihat jika dia memasang iklan politik di Facebook. Nah, lalu juga untuk iklan politik, secara prinsip memang kami luncurkan ini untuk menyambut pilkada regional besok. Tetapi iklan politik ini juga diluncurkan untuk transparansi iklan politik di Indonesia secara keseluruhan. Artinya, kita juga bisa menemui iklan-iklan politik yang dipasang oleh mungkin saja pihak-pihak yang tidak sedang berkontestasi di pilkada besok. Jadi saya ambil contoh misalnya, ada pihak yang mengusulkan perubahan undang-undang tertentu atau draft RUU tertentu, lalu dia memasang iklan. Nah, bagi kami ini juga dianggap sebagai sebuah iklan politik. Nah, jadi itu iklannya juga akan tetap tayang. Kita juga melakukan proses otorisasi iklan. Kami juga menampilkan transparansi siapa yang mendanai iklannya tersebut dan juga biayanya berapa. Mungkin itu kali ya Pak Tio ya. Ada lagi yang belum saya jawab ya? Mungkin tambahin satu, Det. Tadi masalah printer. Sebenarnya kalau printer sih pustaka library kita bisa-bisa aja, Pak. Langsung teman-teman dimanapun ini kalau membutuhkan apa ya, bukti fisik gitu ya, silakan di print aja. Itu bisa langsung dari websitenya, mau di screenshot juga monggo. Jadi itu tadi yang Mas Adit sempat tunjukkan kan di atas itu sudah kita tampilkan semua infonya sampai ke rupiahnya berapa, timeline-nya dari kapan ke kapan ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa digunakan. Memang itu yang kita harapkan dari sesi ini sebenarnya, supaya rekan-rekan Bawaslu seluruh Indonesia bisa menggunakan pustaka iklan Facebook untuk fungsi pengawasan. Lagi ngulik lagi yang masalah durasi. Jadi memang durasi ini kalau perlu dimengerti juga oleh kita semua. Kalau di sosmed itu iklimnya agak terbalik dengan media-media lainnya, media konvensional. Jadi kalau di media konvensional anggaplah TV, semakin banyak uang, durasi bisa kita beli semakin panjang. Gitu. Jadi kita bisa beli 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, kalau di media sosial, Bapak Ibu, semakin banyak uang, tapi konten-konten yang dibagikan di media sosial oleh paslon-paslon ini durasinya 30 menit, 40 menit, semakin mereka ditinggalkan oleh calon pemilihnya. Karena terlalu panjang. Jadi sebenarnya enaknya di media sosial itu, durasi itu nggak menjadi ukuran ya, dari efektivitas kampanye seseorang. Gitu. Justru kadang-kadang malah, saya melihat sama Mas Adit juga di negara-negara lain, yang iklannya tepat, singkat, dan padat, itu yang biasanya dipilih atau didukung oleh masyarakat. Jadi memang lebih enak sih, budgetnya bisa diatur. Masyarakat tuh bahkan kalau Bapak Ibu habis dari sini mau ada yang mau mencoba iklan Facebook, itu dari sekitar $2 aja udah bisa beriklan. Jadi sekitar 25.000 itu sudah bisa beriklan. Nah, sehingga memberikan akses ke lebih banyak masyarakat, dan kalau durasi itu tidak menjadi tolak ukur sebenarnya dari efektivitas iklan tersebut. Itu aja mungkin Pak Tio. Ya, Mas Rino, Pak Putu, terima kasih. Ini saya coba bacakan lagi Pak, dari pertanyaan yang di chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hidayat nih, di Kota Surabaya. Kan di dalam Facebook itu ada yang juga di apa istilahnya ya, di akun Facebooknya. Nah, apakah ketika dia beriklan, misalnya nih nanti
kebetulan memang akunnya itu yang didaftarkan, jadi dia akun resmi. Nah, dia beriklan dalam akun tersebut, artinya menggunakan haknya sebagai paslon lah. Dan karena sudah daftarkan ke KPU, artinya juga diperbolehkan. Nah, ini sebenarnya di Facebook ada bedanya nggak sih antara yang tadi, karena yang tadi kan berbayar, dengan yang dia beriklan tapi melalui akunnya gitu. Kira-kira ada nggak pengaturannya? Itu yang pertama, Pak, dari Pak Hidayat di Kota Surabaya. Lalu yang kedua soal frekuensi saya kira sama, Pak, supaya nanti ini sebenarnya maksudnya soal tadi tuh yang dimaksud dengan keadilan, karena ini juga artinya kan kita perlakuannya beda dengan seperti apa? Kalau saya mohon maaf ya menyebut nama medianya, RRI dan TVRI sebagai media publik itu kan harus memberi ruang yang sama. Jadi termasuk bagi yang mungkin tidak punya uang sama sekali untuk bisa juga beriklan. Nah, tapi tentu Facebook sebagai perusahaan kan tentu juga pendekatannya pasti beda. Konteksnya adil itu kan tentu juga tidak sama antara Facebook sebagai sebuah media sosial dengan tadi itu media RRI dan TVRI sebagai penyiaran publik. Mungkin dapat dijelaskan juga, Pak, sehingga nanti terutama teman-teman karena yang hadir di sini juga adalah dari pengawasan. Nah, pengawasan ini memang tugasnya itu memang mengawasi termasuk tidak hanya anggaran ya Pak atau dana kampanyenya, tapi juga terhadap konten atau materi dari iklan-iklan yang memang ditayangkan baik di media penyiaran ya, media penyiaran yang keempat itu dan juga di media sosial gitu. Nah, baik itu dari sisi orangnya, artinya orangnya ini yang boleh dan yang nggak boleh, waktunya dan kontennya atau isinya. Itu Pak, saya kira silakan ke Pak Putu dan Pak Rino untuk direspon. Maksudnya profil ya Pak Tio ya, mungkin ya yang dimaksud ya, bukan fanpage gitu ya. Tadi profil. Ada profil. Ya, profil akun profil lah, bukan profil ya. Silakan Pak. Mungkin saya jawab yang pertama, yang frekuensi dulu ya, karena ini terkait dengan teknis sistem iklan di Facebook dan juga bedanya dengan media-media lain, misalnya radio ataupun TV. Jadi kalau di Facebook itu yang dinamakan frekuensi, kalau di media TV atau misalnya di radio, dia biasanya bicara spot iklan. Jadi misalnya dalam sehari tayang 5 kali. Nah, TV itu akan menayangkan 5 kali. Terlepas dari berapa banyak orang yang melihat iklan tersebut. Itu kalau di TV. Nah, bagaimana kalau di Facebook? Di Facebook itu kami berbeda. Jadi kami itu menampilkan iklan, kami akan tagih sesuai jumlah orang yang melihat iklan tersebut. Jadi bukan frekuensi. Jadi misalnya, si pemasang iklan katakan punya anggaran 1 juta rupiah. Nah, karena dia punya anggaran 1 juta rupiah, dia ingin mentargetkan, saya ingin ada 1.000 orang yang melihat iklan saya. Dia akan pasang. Nah, apabila ada 1.000 orang yang melihat, 1 juta rupiah itu akan ditagihkan. Tapi apabila hanya 900 orang yang melihat, mungkin yang ditagihkan lebih kecil dari 1 juta. Jadi, berbeda secara teknis pemasang iklan di Facebook maupun di media tradisional. Jadi kita tidak berdasarkan frekuensi. Nah, ini yang memberi kesempatan yang setara sebenarnya untuk si pemasang iklan. Jadi kalau saya katakan punya budget yang lebih sedikit, saya harus lebih pintar memilih target yang lebih tepat gitu. Jadi misalnya saya adalah katakan mengada-ngada calon wali kota Tangerang Selatan misalnya. Jadi saya hanya akan memastikan saya memasang iklan yang hanya dilihat atau ditargetkan untuk Tangerang Selatan saja. Saya tidak akan pasang iklan untuk satu Indonesia atau untuk DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya saya punya anggaran lebih banyak, ya sebenarnya sah-sah saja kalau misalnya mau memasang iklan di luar wilayah pemilihannya dia. Walaupun belum tentu jadinya efektif. Karena kesannya bisa menjadi membuang-buang dana kampanyenya dia gitu. Nah, ini secara frekuensi ya. Nah, lalu terkait dengan tadi mungkin profil ataupun halaman, mungkin yang dimaksud adalah postingan organik gitu ya.
Jadi memang harus dibedakan antara postingan yang organik dan postingan yang bersifat iklan. Jadi kalau iklan, mekanisme adalah kita harus membeli dan membayar, memasang dan kemudian akhirnya membayar iklan tersebut. Nah, begitu iklannya sudah tidak aktif, iklannya akan hilang. Nah, kalau postingan organik itu akan tetap ada di profil si pasangan calon tersebut. Akun ya, di akunnya. Di akunnya dia akan tetap ada di situ, karena dia bersifatnya organik. Jadi misalnya dia bilang, saya hari ini sedang berada di sini, selamat pagi gitu misalnya, selamat pagi, ada fotonya dia, karena itu akunnya, postingannya organik, besok, minggu depan, 2 minggu lagi, postingan itu akan tetap ada di situ. Tetapi postingan organik itu hanya bisa dilihat oleh temannya ataupun followers-nya si akun tersebut gitu. Nah, kalau iklan itu bisa dilihat oleh semua orang sesuai dari si target iklan tersebut. Walaupun misalnya saya tidak follow atau tidak menjadi temannya si akun tersebut. Gitu. Sama di profil nggak bisa ngiklan ya, Mas? Jadi kalau mereka nggak punya fanpage, jadi di Facebook, kalau mereka tidak punya fanpage, mereka hanya menggunakan akun profil. Akun profil itu mungkin bagi rekan-rekan yang mau membedakan, yang akun profil itu yang biasa kita pakai setiap hari, yang ada 5.000. Status itu ya? Ya, status, ada 5.000 pertemanan, itu ya kan? Itu akun profil. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk beriklan. Yang bisa beriklan itu di akun fanpage ya, halaman. Termasuk misalnya untuk oleh kandidat misalnya kan bisa saja kandidat kan apa istilahnya, saya ini kandidat nomor sekian untuk daerah sini gitu, seandainya muncul begitu gimana? Kalau di profil nggak apa-apa, tapi dia masuknya ke organik, Mas. Jadi dia masuknya ke organik, yang bisa melihat ya hanya rekan-rekannya dia saja. Yang tadi ya, yang follow ya. Ya. Nah, tapi kalau dia mau merubah, misalnya dia bikin apa ya, poster lah gitu, di posting di akun profil, maka yang melihat hanya teman-temannya saja. Kalau dia mau menjangkau penonton yang lebih banyak, dia harus membuat akun halaman, mengikuti tadi langkah-langkah otorisasi iklan politik, baru dia bisa beriklan. Nah, mungkin ini juga sekalian karena lagi ngomongin profil buat rekan-rekan Bawaslu semua, kita juga minta tolong nih, karena kadang-kadang ada kandidat-kandidat yang mungkin pernah kita lihat gitu ya, di akun halamannya tuh bak malaikat gitu, Pak Tio, ya kan, acara-acara sosialisasi dan lain-lain. Jangan lupa dicek juga kalau misalnya ada postingan-postingan dari akun profil mereka yang misalnya mungkin terindikasi tadi hoax, misinformasi, jangan lupa dilaporkan juga. Gitu. Baik, makasih Mas Sino. Mungkin nanti jika sudah selesai, karena kami juga masih menggodok. Tadi sebenarnya Pak Dewo Kasubag Hubal sudah menyampaikan dalam chat terkait rencana ke depan untuk pengawasan konten di media sosial, karena kami sedang masih dalam proses pembahasan bersama instansi terkait, ada Kominfo, ada kepolisian, dan juga ada KPU. Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani, dan untuk selanjutnya ya nanti mungkin Bawaslu berdasarkan kewenangannya akan tentu berkoordinasi dengan Facebook kaitannya dengan pelaporan konten. Dan mungkin nanti ada sesi sendiri juga kaitannya dengan pelaporan konten ini di luar sesi yang memang sedang kita diskusikan ini. Ya. Baik, ada yang ingin disampaikan menjelang kita tutup diskusi ini, Pak Putu maupun Mas Rino? Karena kita sudah di penghujung waktu, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup kegiatan ini. Silakan, Dit, ada duluan. Ya, mungkin kalau dari saya, pertama terima kasih kepada Bawaslu, Pak Tio, Pak Fritz atas kesempatannya. Buat saya ini sebuah kesempatan yang baik bagi Facebook di Indonesia untuk pertama kali menggunakan fitur otorisasi iklan politik, lalu juga memperkenalkan tools dari Pustaka Iklan. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa berguna baik bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas maupun juga sebagai kandidat untuk memberikan kesempatan yang sama dan setara untuk para kandidat mempromosikan kemampuan mereka untuk menjadi calon kepala daerah.
Mungkin demikian dari saya, Pak Tio. Silakan Mas Rino. Ya mungkin kalau dari saya buat teman-teman seluruh Indonesia, pertama-tama jangan bosan melihat muka kami lagi. Tapi memang dibutuhkan koordinasi yang ketat sekali. Saya juga sangat-sangat senang dengan sesi hari ini. Ini fitur iklan politik menurut kami adalah salah satu fitur yang akan menjadi penting baik untuk Facebook maupun untuk Bawaslu dan demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Tentunya ini jadi satu elemen aja ya, rekan-rekan semua. Ada elemen-elemen lain yang harus kita awasi bersama. Tadi Pak Tio sudah sempat singgung masalah content reporting. Nah itu 2019 lalu memang ada sesi sendiri ya kita Pak Tio ya dengan Bawaslu tentang konten-konten seperti apa sih yang tidak seharusnya berada di Facebook dan juga tidak seharusnya berada di koridor hukum Indonesia. Nah nanti itu kami sudah rumuskan Pak Tio untuk bukan pelatihan mungkin ya karena teman-teman Bawaslu sudah pernah, tapi mungkin refreshing ya, refresher gitu ya, penyegaran kembali tentang koridor-koridor konten baik di Facebook maupun di hukum pemilu dan pilkada kita di Indonesia. Nanti tentunya kita akan berkolaborasi lagi dengan Bawaslu di waktu yang dekat ini. Tapi mudah-mudahan untuk masalah iklan politik yang menurut kami memang sangat krusial. Kemarin sudah dari rekomendasi kita bahas iklan politik, sekarang ada fitur transparansi iklan politik juga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan Bawaslu di seluruh Indonesia kenapa kami begitu semangat untuk mengawasi maupun bukan mengawasi rekan-rekan Bawaslu ya, tapi untuk mengangkat ini karena memang ada produk transparansi iklan politik ini yang nantinya bisa merubah proses pengawasan yang rekan-rekan semua lakukan. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kordif, Pak Fritz Siregar, Pak Tio, Bu Grace yang sudah membantu kami untuk sosialisasi hari ini, dan semoga bisa ketemu lagi langsung dalam waktu yang dekat ini untuk kembali lagi kita mengcover topik-topik selanjutnya sebelum Pilkada 2020 yang sudah tinggal sebentar lagi. Ya, terima kasih Mas Rino dan juga Pak Putu. Izinkan saya atas nama Bawaslu Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan kepada kami. Ini sungguh sharing yang sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka ilmu baru dan juga bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dan mohon maaf apabila ada mungkin pertanyaan atau sikap dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu, pimpinan Bawaslu Provinsi yang berkenan mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, dan juga Bapak Ibu pimpinan kabupaten kota yang juga hadir. Semoga informasi ini dapat menjadi bekal bagi kita semua, dan juga tentu kita akan masih berdiskusi terkait pengawasan di media sosial, baik itu terkait konten maupun terkait dana kampanye dan seterusnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat atau belum terpikir mau nanya apa, mungkin bisa menuliskan saja di chat atau nanti bisa mengirimkan pertanyaannya ke bagian Humas Bawaslu Republik Indonesia, karena sebagian besar dari Bapak Ibu kan juga tergabung di komunitas atau grup dengan Humas Bawaslu Republik Indonesia. Nanti apabila memang dibutuhkan, tentu kami akan upayakan ada sesi-sesi berikutnya, atau nanti bisa kami sampaikan secara tertulis kepada pihak Facebook. Dan karena acara ini juga direkam, nanti juga bagi Bapak Ibu yang ingin share, karena ini pertanyaan apakah ini boleh di-share, saya kira nanti bisa berhubungan juga dengan bagian Humas untuk rekaman kegiatan ini, apakah apabila nanti mau diputar ulang atau ingin di-share ke
jajarannya di tingkat kabupaten kota atau kecamatan. Dan karena waktu juga, saya mohon maaf harus mengakhiri diskusi ini. Dan untuk menutup kegiatan ini, mohon izin pimpinan, karena Pak Fritz sepertinya tadi sudah meninggalkan diskusi ini, saya mohon pada Kepala Bagian Humas Bawaslu Republik Indonesia, Pak Hengki. Pak Hengki. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Siap. Silakan Pak Kabak. Saya kembalikan ke Pak Kabak untuk menutup diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Lasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan beserta seluruh jajaran, tenaga ahli, ada Mas Tio, Cak Maskur, dan juga rekan-rekan pejabat struktural, tim asistensi di Bawaslu RI. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, ada Mas Putu dan juga Mas Nudi, yang sudah memberikan pelajaran kepada kita pada siang hingga sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi, bersama seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, bersama seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama-tama tentu kami menyampaikan permohonan maaf, Pak Kordif atau Pak Fritz tidak bisa menutup acara pada sore hari ini oleh karena informasi yang kami dapat barusan mungkin pimpinan lagi ada pleno membicarakan beberapa hal sehingga meminta kepada kami untuk menutup pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentunya kami juga menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada narasumber yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, yang tentu harapan kita bahwa pertemuan ini adalah merupakan yang sangat positif, yang bisa memberikan pencerahan bagi kita, khususnya di jajaran Bawaslu RI, provinsi maupun kabupaten kota, khususnya dalam rangka kita bagaimana melaksanakan tugas, kewenangan kita untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye yang dilaksanakan baik di media cetak, elektronik, dan lebih khusus yang kita bahas pada hari ini adalah pengawasan pada media sosial. Nah tentunya berkaitan dengan pengawasan ini sendiri, tadi sudah disampaikan juga undangan bahwa 2 hari lagi Bawaslu akan melaksanakan penandatanganan MOU sebagai wujud tindak lanjut kerjasama kita dalam hal untuk bagaimana kita bisa melaksanakan pengawasan jalannya kampanye pada media cetak maupun elektronik. Nah tentunya pada kegiatan juga untuk bagaimana kita bisa menindaklanjuti, mengawasi dengan maksimal, khususnya iklan-iklan ataupun kampanye yang dilaksanakan media sosial. Kami di Bawaslu RI juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak TA, bahwa kita sedang melaksanakan pertemuan-pertemuan dan juga sedang mematangkan. Yang nantinya tentu dari kita akan bisa menerbitkan suatu surat edaran dan juga buku saku untuk bagaimana kita bisa menjadikan panduan dalam hal kita melaksanakan pengawasan terhadap kampanye yang dilaksanakan di media sosial. Nah, tentu ini juga tidak lepas nanti kita akan juga menggandeng ataupun bisa selalu lakukan kerjasama bersama-sama dengan platform dalam hal ini Facebook untuk bagaimana bisa memudahkan untuk saling bertukar informasi dan juga bagaimana juga yang berkaitan dengan pelaporan terkait konten di media sosial. Nah, harapannya tentu kerjasama ini akan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga pedoman yang akan kita buat nantinya bisa kita gunakan dalam hal bagaimana kita melaksanakan pengawasan khususnya kerja-kerja kita di Bawaslu beserta seluruh jajaran dari mulai pusat, provinsi, bahkan di kabupaten kota. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat terhadap tugas-tugas yang kita akan laksanakan ke depan. Dan juga ini menjadi satu dorongan dan semangat bagi kita untuk selalu bekerja, di mana kondisi pandemi sekarang yang mungkin kita tidak bisa selalu bertatap muka langsung, tetapi tidak akan mengurangi semangat bagi kita untuk kita bekerja dengan semaksimalnya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pengucapan banyak terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada narasumber, kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf jika dalam hal kegiatan ini kita laksanakan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian, dan dengan memecah puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat pada sore hari ini kami nyatakan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Putu, Pak Rino. Terima kasih. Grace, ada yang ingin disampaikan, Grace? Informasi? Sudah Sama, kita Pak.
Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya semua. Saya izin pamit. Makasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Kami mohon izin. Papua Barat menyalam. Ayo semuanya. Foto bersama nggak Pak? Foto bersama Pak Sulistyo. Sudah difoto Pak. Ini ada tadi 20 halaman, sekarang sudah berkurang jadi 17 halaman. Foto bersama. Dicet Pak 20 foto. Betul foto ya. Oh, ada itu. Ada di bagian humas nanti.